Hai teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Esai kita kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang bursa transfer yang baru saja berjalan. Dan ya, ini pada saat saya merekam bursa transfernya belum selesai ya, belum ditutup. Tapi pada saat saya posting mungkin ini transfer musim dingin, jendela transfer Januari ini sudah ditutup gitu. Nah, dari beberapa forum yang saya ikuti gitu ya, ini banyak sekali yang yang bingung nih tentang ini Chelsea kok nggak kena FFP. Kenapa nih Chelsea bisa lolos dari aturan FFP gitu ya? Ya, ini tidak berlama-lama ya, saya ingin membahas ini. Kenapa nih Chelsea ini bisa lolos gitu ya dari aturan FFP ini? Padahal dia pengeluarannya musim ini kalau nggak salah hampir 400 juta, dan kalau nanti Enzo Fernandez ini pembeliannya berhasil ya, bisa tembus di 500 juta pound sterling gitu. Jadi untuk pada saat saya merekam ini ya, transfer Enzo Fernandez ini masih diselesaikan, masih masih kalau nggak salah masih medical sih saat ini ya, kalau pada saat saya merekam ini. Nah, pengeluaran yang besar ini itu bahkan itu melebihi transfer dari 4 liga nih, La Liga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1. Jadi 4 liga ini kalau digabung pengeluaran transfernya musim ini itu kalah sama Chelsea doang. Gitu. Jadi itu sebegitu gilanya pengeluaran Chelsea kali ini, karena pengeluaran dia bahkan melebihi 4 liga ini digabung gitu. Ya. Nah, apa yang saya mau ngomong ini, aturan yang apa yang dilakukan oleh Chelsea ini sebenarnya tidak melanggar aturan gitu ya, karena aturan yang ada saat ini itu tidak melarang untuk apa yang dilakukan oleh Chelsea. Jadi sebenarnya kalau mau Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, PSG, kalau mau mereka bisa melakukan apa yang Chelsea lakukan gitu. Tapi kenapa kok nggak banyak klub lain yang mau melakukan seperti apa yang Chelsea lakukan ini gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa yang dilakukan oleh Chelsea. Yang Chelsea lakukan ini adalah ini nih, amortisasi. Ya, amortisasi ini adalah sebenarnya teknik dalam akuntansi di mana nilai pembelian satu aset itu bisa disebar selama jangka waktu penggunaannya gitu. Jadi contoh, kalau dalam kasus Chelsea ini adalah aset yang dimaksud adalah pemain, dan lama penggunaannya adalah masa kontraknya. Jadi kalau kita ambil contoh Mihailo Mudryk yang baru saja dibeli Chelsea 88 juta pound sterling di kontrak 7,5 musim ya. Kalau di pembukuan 7,5 musim ini ya, yang setengah itu kan masih musim ini, jadi dihitungnya 8 musim lah ya. Itu 88 juta pound sterling itu berarti disebar dalam 8 musim. Jadi ya, walaupun secara real Chelsea itu pengeluarannya adalah 88 juta pound sterling terhadap Mihailo Mudryk, di pembukuan itu hanya 11 juta pound sterling, karena 88 juta ini tadi dibagi 8 musim lamanya kontraknya Mudryk ini gitu ya. Jadi Chelsea untuk Mudryk ini hanya keluar 11 juta pound sterling musim ini gitu ya. Dan itu nanti kayak Enzo Fernandez kemungkinan besar juga akan dilakukan kontrak jangka panjang seperti ini juga ya, mungkin 7,5 musim lagi ya. Itu berarti 120 juta pound sterling atau 100 juta pound sterling, 120 juta euro ya. Jadi sekitar 100 juta pound sterling untuk nanti Enzo Fernandez itu mungkin akan disebar lagi ke 8 musim lagi gitu. Jadi ini sesuatu yang tadi saya bilang tidak melanggar aturan. Semua klub bisa melakukan. Tapi kenapa klub-klub lain tidak melakukan hal seperti Chelsea?
karena apa yang dilakukan oleh Chelsea ini itu sangat beresiko besar, ya. Kenapa saya bilang sangat beresiko besar? Kalau kita lihat sisi enaknya, sisi bagusnya, iya kalau misalkan tadi ya contoh Mudriknya bisa bermain bagus, berkembang, dia bisa nggak usah sekelas Messi lah, kita ngomong mungkin bisa berkembang jadi sekelas kayak Lewandowski gitu ya. Itu berarti dia ini nilainya satu akan naik, dan dia kontraknya karena sudah jangka panjang 7,5 musim, kontraknya saya kalau nggak salah ingat itu sekitar 93.000 pound sterling per minggu ya. Jadi dia akan dibayar 93.000 pound sterling ini per minggu sampai dengan 7,5 musim ini gitu. Jadi nggak bisa nego gaji lagi nih si Mudryk kalau dia penampilannya bagus. Dia udah dikontrak 93.000 pound sterling sampai kontraknya selesai, sampai umur 30-an dia gitu ya. Nah itu, jadi bagusnya di situ. Dan kalau nanti misalkan mau dibeli oleh klub lain, misalkan Real Madrid mau beli, Real Madrid juga nggak bisa nego banyak-banyak. Kenapa? Karena kontrak jangka panjang misalkan mau dibeli kapan? 2-3 tahun dari sekarang. Berarti kontraknya itu masih ada sekitar 4 tahun gitu kan. Jadi susah untuk dinegoin karena dengan kontrak yang masih panjang ini Chelsea ya bisa santai-santai aja, lu mau beli ya silahkan, kalau nggak mau beli ya si pemain juga nggak bisa nunggu sampai kontraknya habis gitu ya. Itu jadi itu bagusnya di situ. Tapi di sisi sebaliknya adalah kalau misalkan Mudriknya flop. Kalau Mudriknya flop berarti Chelsea itu secara potensi mereka bisa terikat dengan Mudryk ini jangka panjang, harus bayar 93.000 pound sterling per minggu untuk pemain yang flop gitu kan. Dan kita ngomong flop itu bukan hanya dia tidak berkembang gitu. Jadi satu pemain bisa kehilangan nilainya itu bukan hanya dia tidak berkembang, tapi bisa juga karena cedera. Ya ini sepak bola ini kan konteks sport ya. Jadi konteks sport ini ya ada benturan-benturan, bisa terjadi Mudriknya ini cedera gitu. Dan cedera dalam sepak bola ada loh cedera yang career ending, atau bahkan mungkin kita ngomong cedera jangka panjang yang membuat tidak bisa bermain seperti sebelum cedera gitu kan. Banyak kita lihat ada pemain-pemain yang begitu dia sudah cedera, ketika dia balik dari cedera permainannya nggak sebagus dulu gitu. Nah jangka panjang ini beresikonya di situ. Kita nggak tahu nih dari sekarang sampai 7,5 musim ke depan apa yang akan terjadi gitu. Sehingga klub-klub itu ya rata-rata 5 tahun itu sudah kontrak jangka panjang. Jadi kita ngomong 6,5 musim, 7,5 musim, apa yang dilakukan Chelsea ya terhadap pemain-pemain yang mereka baru beli saat ini. Musim ini mereka beli itu dikasih kontrak 7,5 musim, 6,5 musim. Itu sangat beresiko tinggi bagi klub-klub lain. Jadi klub-klub lain nggak berani melakukan apa yang seperti ini karena ini gambling sekali. Kalau berhasil ya oke, tapi kalau nggak berhasil terhadap sekian banyak pemain gitu kan, apa yang terjadi? Ya, apalagi ini kita kalau ngomong Chelsea, ini kan pelatihnya mereka sering sekali berotasi. Bisa jadi ketika ada pelatih baru, si Mudryk ini nggak cocok. Jadi permainannya nggak berkembang, bla bla bla. Kita nggak tahu dalam jangka panjang ini 7,5. Bisa loh ini 7,5 musim berpotensi harus membayar 11 juta per tahun tadi untuk amortisasinya, dan gajinya yang ternyata untuk pemain yang tidak bisa digunakan, who knows gitu kan. Jadi itulah kenapa klub-klub tidak melakukan teknik-teknik yang dilakukan oleh Chelsea ini dalam pembelian pemain di bursa transfer di musim ini atau musim-musim sebelumnya gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong juga bahwa ini tentang apa yang dilakukan Chelsea ini juga bikin gerah UEFA dan FIFA gitu ya. Tadi karena dia satu klub tapi bisa pengeluarannya melebihi 4 liga yang digabungkan gitu. Jadi
ini UEFA gerah juga. Kenapa? Karena sebenarnya UEFA punya aturan kontrak itu maksimal adalah 5 tahun gitu. Tapi itu tidak bisa dipaksakan karena setiap liga di setiap negara itu punya aturan masing-masing yang mereka nggak bisa terlalu turut campur juga gitu ya. Jadi ini akhirnya dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea, ini UEFA sepertinya akan mulai memperketat aturan kontrak maksimal 5 tahun ini gitu. Supaya apa? Karena tadi apa yang dilakukan Chelsea ini kan adalah untuk mengakali FFP gitu. Jadi UEFA, FIFA nggak mau nih FFP ini lalu diakalin kayak begini. Jadi ini akan diperketat bahwa kontrak pemain maksimal 5 tahun supaya amortisasinya ini nggak panjang-panjang gitu. Jadi maksimal 5 tahun. Dan kalau memang itu nanti dari UEFA, FIFA lalu memperketat dan harus diperpendek kontraknya jadi 5 tahun, nah itu tadi amortisasinya Chelsea gimana, tiba-tiba angka pengeluaran mereka bisa menggelembung gitu kan. Nah itu yang berbahaya juga gitu. Karena ya mereka bikin marah gitu kan, bikin marah UEFA, bikin marah FIFA gitu ya. Itu yang menurut saya sangat berbahaya dengan apa yang dilakukan oleh Chelsea. Ya tadi ya, berarti sebagai penutup, sebagai kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan Chelsea ini tidak melanggar aturan FFP juga gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sesuatu yang legal, dan semua klub kalau mau bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Chelsea, tapi tidak mau. Kenapa? Karena resikonya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya harap mungkin juga teman-teman ya ada belajar sedikit lah ya ini tentang aturan dunia transfer gitu ya. Jadi kenapa yang dilakukan Chelsea ini kok bisa lolos dari FFP gitu. Ya, dari saya sekian ya teman-teman. Mungkin kalau yang suka dengan konten-konten seperti ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Osbol Esai kita berikutnya.